Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Mutia Ciani dengan absen 24 dengan NIM 230 262 201 0326. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis bimbingan belajar dengan nama Cahyani Learning Center. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun tidak semua siswa mampu memahami pelajaran hanya dari sekolah karena keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan, dan metode belajar yang kurang variatif. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan akan bimbingan belajar atau bimbel sebagai solusi pendukung dalam memahami materi dan mempersiapkan ujian. Bisnis bimbel ini memiliki prospek menjanjikan jika didukung dengan strategi yang tepat, pengajar yang kompeten, dan teknologi yang modern, serta layak dikaji dari aspek pasar, teknis, keuangan, manajemen, hukum, dan sosial. Selanjutnya ada tujuan pendirian usaha. Tujuan pendirian usaha ini meliputi yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui metode pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami. Yang kedua, membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, ujian nasional maupun masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, memberikan alternatif pembelajaran modern dengan memanfaatkan teknologi digital seperti kelas online dan platform belajar interaktif. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga pendidik, staf, pendukung di bidang pendidikan. Yang kelima, ada mengembangkan usaha yang berkelanjutan dengan fokus pada kualitas pelayanan dan kepuasan peserta didik. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Profil unit usaha. Unit usaha ini diberi nama Cahyani Learning Center dikarenakan bergerak dalam bidang usaha jasa atau pendidikan, di mana sebagai sarana pendukung yang membantu siswa memperdalam pemahaman materi pelajaran, mempersiapkan ujian sekolah maupun persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Dan usaha ini beralamat di Jalan Kendedes, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, struktur organisasi dan tugas utama, yaitu yang pertama ada pemilih atau pimpinan, bertanggung jawab atas keputusan strategis, pengawasan operasional, dan kerjasama dengan mitra pendidikan. Yang kedua ada koordinator akademik, yaitu bertanggung jawab menyusun jadwal belajar, membina tutor, dan menjaga kualitas pengajaran. Yang ketiga ada tenaga pengajar atau tutor, yaitu yang bertanggung jawab mengajar sesuai bidangnya, membimbing siswa, serta mengevaluasi hasil belajar. Yang keempat ada staf administrasi dan keuangan, bertanggung jawab mengelola data siswa, pembayaran, laporan keuangan, dan operasional harian. Yang kelima ada staf pemasaran dan media sosial, bertanggung jawab mengelola promosi digital, menarik siswa baru, dan menjaga citra lembaga. Yang keenam ada petugas kebersihan dan keamanan, bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan aset lembaga. Selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum dari bimbingan belajar ini yaitu ada NIP, ada SKDU, ada NPWP, ada izin dinas pendidikan jika diperlukan, ada perjanjian kerja dasar hubungan dengan tutor atau staf, dan ada hak cipta dan merek dagang. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, gambaran pasar. Pasar sasaran utama bisnis ini adalah siswa SD, SMP, dan SMA, baik dari sekolah negeri maupun swasta yang memerlukan bimbingan tambahan di bidang akademik. Selain itu, usaha ini juga menyasar orang tua yang peduli terhadap kemajuan pendidikan anak dan bersedia berinvestasi dalam bentuk les tambahan. Yang kedua ada strategi pasar. Promosi digital melalui media sosial seperti
Instagram, TikTok, dan Facebook, serta menggunakan iklan online untuk menjangkau lebih banyak calon siswa. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah guna menawarkan program bimbingan tambahan bagi para siswanya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu pengajar berpengalaman dan berkualitas, lokasi strategis dekat sekolah dan permukiman, fasilitas belajar lengkap dan modern, sistem pembelajaran fleksibel bisa tatap muka dan online, harga terjangkau dan layanan berkualitas. Yang kedua ada opportunities atau peluang. Tingginya kebutuhan bimbingan belajar, perkembangan teknologi pendidikan melalui kelas online, kerjasama dengan sekolah lokal, orang tua makin peduli dengan pendidikan anaknya, dan peluang ekspansi ke daerah lain. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan, yaitu modal dan promosi masih terbatas, ketergantungan pada jumlah siswa, ruang belajar terbatas, brand belum dikenal luas, manajemen SDM perlu peningkatan. Yang keempat ada threat atau ancaman. Yaitu persaingan lembaga bimbel semakin ketat, perubahan kurikulum nasional, kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan bayar, teknologi cepat berubah, gangguan eksternal seperti pandemi. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Usaha bimbingan belajar merupakan kegiatan di bidang jasa pendidikan yang tidak menghasilkan limbah berbahaya, sehingga dampaknya terhadap lingkungan relatif kecil. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan aspek lingkungan agar kegiatan operasional berjalan nyaman dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Lokasi usaha dipilih di area strategis seperti dekat sekolah, perumahan, atau pusat kota agar mudah dijangkau oleh siswa dan orang tua. Selain itu juga disediakan kelas online untuk menjangkau siswa dari luar wilayah. Dari segi fasilitas, bimbingan belajar dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman dan ber-AC, meja, kursi, papan tulis, serta alat tulis lengkap. Tersedia pula proyektor, wifi, dan komputer atau laptop untuk mendukung pembelajaran digital, serta ruang tunggu bagi orang tua siswa. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Usaha bimbingan belajar ini berbentuk usaha perseorangan, di mana pemilik berperan sebagai pengelola utama yang mengatur seluruh kegiatan operasional dan strategis bisnis. Struktur organisasi dibuat sederhana agar komunikasi dan pengambilan keputusan lebih efektif. Struktur organisasinya berisi pemimpin atau pemilik, koordinator akademik, tenaga pengajar, staf admin dan keuangan, staf pemasaran, dan staf keamanan dan kebersihan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Modal awal bimbingan belajar ini bisa dilihat pada tabel, yaitu total modal awalnya 57 juta. Selanjutnya ada aliran kas bersih atau net cash flow. Pendapatan rata-rata per siswa yaitu 400.000 per bulan. Jumlah siswa rata-rata 50 siswa dengan pendapatan per bulan 400.000 dikali 50 siswa yaitu 20 juta. Dan pendapatan per tahunnya 20 juta dikali 12 yaitu 240 juta dengan penyusutan 15 juta per tahun. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi tahun pertama. Bisa dilihat pada tabel dengan laba sebelum pajak atau EBT-nya 105 juta, dikenakan pajak 10% yaitu 10.500.000, jadi laba setelah pajak atau EIT-nya 94.500.000. Maka aliran kas masuk sama dengan IET ditambah penyusutan yaitu 94.500 juta ditambah 15 juta sama dengan 195.500.000 per tahun. Adapun payback period atau PP yaitu investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk tahunan, yaitu 57 juta dibagi 109.500.000 mendapatkan 0,52 tahun. Artinya modal awal akan kembali dalam waktu sekitar 6 bulan 7 hari.
Selanjutnya ada Net Present Value atau NPV. Bisa dilihat pada tabel dengan asumsi tingkat diskonto 10%, aliran kas tahunan 109.500.000, umur proyek 3 tahun. Jadi NPV-nya 205.800.000. Karena nilai NPV positif, maka usaha bimbingan belajar ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, mulai dari pasar, teknis, manajemen, hingga keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha bimbingan belajar layak untuk dijalankan. Permintaan terhadap layanan pendidikan tambahan terus meningkat seiring dengan tingginya persaingan akademik dan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Dengan lokasi yang strategis, tenaga pengajar yang kompeten, metode pembelajaran yang menarik, serta dukungan teknologi digital, usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan. Dari segi keuangan, perhitungan sederhana menunjukkan bahwa modal dapat kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun, sehingga usaha ini tergolong menguntungkan dan berpotensi berkembang secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.